Selamat pagi Pak Fred dan teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya, Dia Patricia Febrini, biasa disapa Tridi, dari kelas 11E SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia merupakan salah satu sistem organ yang sangat penting karena berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Proses ini melibatkan organ reproduksi yang berbeda pada laki-laki dan pada perempuan. Berikut saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon yang diperlukan untuk pembuahan. Organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi pria antara lain yang pertama, testis, organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara setelah diproduksi di testis. Yang ketiga, vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra, tempat sperma menuju ke luar tubuh. Yang keempat, vesikula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan semen yang memberikan energi bagi sperma. Yang kelima, prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan untuk melindungi dan meningkatkan mobilitas sperma. Yang ketujuh, uretra, saluran yang membawa urin dan semen keluar dari tubuh melalui penis. Yang kedelapan atau yang terakhir, penis, organ yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam tubuh wanita saat hubungan seksual. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur, tempat terjadinya pembuahan, dan untuk mendukung perkembangan janin. Organ-organ yang terlibat antara lain yang pertama, ovarium atau indung telur, tempat produksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua, tuba falopi atau saluran telur, tempat pembuahan sel telur oleh sperma. Yang ketiga, rahim atau uterus, organ tempat janin berkembang selama kehamilan. Yang keempat, endometrium, lapisan dalam rahim yang menebal untuk persiapan implantasi telur yang telah dibuahi. Yang kelima, serviks, leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang keenam, vagina, saluran yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan serviks dan menjadi tempat masuknya sperma. Yang berikut saya akan menjelaskan proses reproduksi pada manusia. Proses reproduksi manusia dimulai dengan pembuahan dan berakhir dengan kelahiran. Berikut saya akan memberikan urutannya beserta penjelasan. Yang pertama, pembentukan sel produksi. Pada pria, testis menghasilkan sperma melalui proses spermatogenesis. Pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur melalui proses oogenesis. Yang ketiga, proses ovulasi. Pada wanita, setiap bulan satu sel telur matang dan dilepaskan dengan ovarium menuju tuba falopi atau ovulasi. Yang keempat, pembuahan. Jika sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi, maka terjadilah pembuahan hingga menghasilkan sigot. Yang kelima, implantasi. Sigot yang telah dibuahi bergerak ke rahim dan menempel pada endometrium, tempat berkembangnya embrio. Yang berikut, kehamilan. Setelah implantasi, tubuh wanita menghasilkan hormon seperti HCG yang mencegah pelepasan telur lainnya dan menjaga kehamilan. Yang berikut, persalinan. Setelah periode kehamilan yang berlangsung selama sekitar 9 bulan, janin dilahirkan melalui proses persalinan. Yang berikut, saya akan menjelaskan siklus menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi pada wanita adalah proses bulanan yang terjadi pada wanita yang tidak hamil. Siklus ini melibatkan perubahan pada ovarium dan rahim, serta mempersiapkan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Siklus menstruasi ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, dimulai dengan keluarnya darah dan jaringan dari endometrium, menandakan bahwa tidak ada kehamilan. Yang kedua, fase folikuler. Fase folikel pada ovarium mulai berkembang dan memproduksi estrogen.
Yang ketiga, ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium yang siap dibuahi. Yang keempat, fase luteal. Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempertahankan kehamilan jika terjadi pembuahan. Berikut, saya akan menjelaskan hormon dalam sistem reproduksi. Hormon-hormon memainkan peran penting dalam mengatur sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, hormon testosteron, hormon utama pada pria yang bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik seksual pria dan produksi sperma. Yang kedua, hormon estrogen dan progesteron, hormon utama pada wanita yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Oke, baik teman-teman dan Pak Guru, di sini saya akan mengambil kesimpulan. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ yang saling bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup spesies melalui reproduksi seksual. Proses ini melibatkan pembentukan sel telur dan sperma, pembuahan, perkembangan janin, serta persalinan. Gangguan pada sistem reproduksi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bereproduksi, sehingga penting untuk menjaga kesehatan dan sistem reproduksi. Itu saja materi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.